Oke, kembali lagi di Sojari Pandit dan kali ini kembali lagi di international break ya sebelum liga kembali bergulir. Itu gue mau bahas beberapa pertandingan terutama dari Nations League dan juga ada Argentina. Tapi sebelum itu gue akan sedikit membahas tentang eh, pertandingan tunda dari kualifikasi Piala Dunia antara Wales berhadapan dengan Ukraina. Kita tahu Ukraina kemarin kena masalah jadi ditunda, yang harusnya beberapa bulan yang lalu akhir dimainkan sekarang. Bermain di Cardiff, bermain di kandang Wales ya, tapi supporter dari Ukraina tidak kalah banyak kalau kalian lihat. Dan diakhiri dengan kemenangan Wales 1-0. Golnya juga dari gol yang rada-rada unik juga, di mana Bale melakukan free kick dan disundul oleh kaptennya Ukraina justru mengarah ke gawang sendiri dan menjadi gol, yaitu Andriy Yarmolenko. Dan abis itu mereka tidak bisa cetak gol lagi dan membuat Wales yang akan melaju ke Piala Dunia Qatar 2022. Selamat untuk Wales. Mereka akan menjalani Piala Dunia setelah 1958 terakhir kali mereka. Jadi sudah 64 tahun bahkan. Sudah lama banget. Udah lama banget mereka tidak main Piala Dunia. Kalau main di Piala Dunia lagi, selamat. Dan kembali lagi aktornya 3 pemain yang memang bisa dikatakan nggak top banget, cuman bagus lah, terkenal gitu, main di tiga top Eropa seperti Ramsey, Bale dan juga Daniel James. Oke, terus kita ke main topik. Itu ada 3 pertandingan seperti yang gue bilang. Gue mau bahas itu, kita ke Spain dulu. Spanyol lawan Republik Ceko di grup A, di grup 2 ya, grup 2 bukan, ini ngapain ABC. Grup 2. Spanyol kita tahu kemarin pada saat melawan Portugal mereka imbang 1-1 dengan Portugal, dan permasalahan Spanyol ya sama, yaitu dari segi efektivitas, dari segi pemain depan mereka yang sulit mencetak gol. Ya kita tahu di pertandingan ini juga lawan Ceko ini kalau nggak salah memang cukup merepotkan, tetapi ya namanya Ceko, ya segitu-segitu aja secara kualitas pemain, apalagi itu berada jauh lah di bawah Spanyol. Nah, kalau kita lihat dari starting line up Spanyol itu ada pergantian pemain yang cukup signifikan ya, terutama di lini belakang. Di lini belakang mereka kemarin main Diego Llorente sama Pau Torres. Terus ada Aspi di kanan dengan Jordi Alba di kiri. Tapi kali ini empat-empatnya diganti oleh Carvajal, Garcia, Inigo Martinez, Alonso. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Maksudnya setara dengan kemarin ya. Terus di tengah masih ada Havi, Rodri menggantikan Busquets, dan masih ada Koke. Koke ini kalau nggak salah main juga ya kemarin. Ya kayaknya sih main ya kemarin. Terus di depan masih ada Sarabia, Raul de Thomas yang dimainkan menggantikan Alvaro Morata, dan juga Dani Olmo dimainkan sejak awal, bukan Ferran Torres. Jadi ada beberapa perubahan memang yang dilakukan oleh Luis Enrique di pertandingan kali ini, main di kandangnya si Republik Ceko. Kalau jalan pertandingan ya seperti biasa ya, bahwa Spanyol menguasai memang, tapi mereka kecolongan ya di menit-menit awal, di menit 4, di mana memang jebakan offset ini diterapkan oleh Spanyol, gagal bisa mengantisipasi serangan cepat dari Republik Ceko. Dan itu bukan sekali ini saja, memang sudah sering Spanyol ini lini belakangnya itu sering terlalu karena high defense yang diterapkan oleh Luis Enrique, tetapi speednya kurang dan juga organisasinya kurang. Kalau kita lihat di lini belakang Spanyol tadi malam tidak ada yang mengorganisasi, karena center back praktis Inigo Martinez itu, aduh, dia pemain senior ya, cuman di Spanyol kan pengalamannya sangat tipis. Beda dengan Ramos, beda dengan Pique waktu itu, bahkan Nacho pun lebih lebih senior daripada dia. Jadi organisasi sangat buruk. Dengan Garcia apalagi pemain muda, makin buruk lagi. Dan terlihat organisasi sangat buruk di dua gol kebobolan Spanyol itu murni karena defensifnya sangat buruk organisasinya. Bener-bener lepas banget, pasnya itu bener-bener enak banget dilakukan oleh Republik Ceko, sesimpel itu. Nah, beruntung mereka bisa cetak gol dari second line, bukan dari striker mereka. Ini menjadi permasalahan dari Spanyol, yang seperti beberapa kali gue bilang, dan juga banyak orang sudah bilang bahwa permasalahan dari Spanyol ini adalah di finishing touch, di striker mereka, bahkan di wing mereka. Strikernya tidak bisa cetak gol, wingnya juga tidak bisa cetak gol.
Mereka main dengan sistem 4-3-3, tetapi justru lebih banyak mencetak gol dari second line, dari Xavi, dari bahkan pertandingan ini Inigo Martinez harus mencetak gol. Nah, ini yang harus diperbaiki bukan oleh Enrique, karena Enrique hanya milih-milih pemain. Dia pilih pemain yang memang sudah terbaik lah istilahnya. Tapi kita lihat memang striker-striker yang dimiliki oleh Spanyol ini sangat terbatas ya. Kalau lihat Morata, Raul de Tomas masih jauh sekali. Moreno juga tidak bisa menemukan performanya pada saat di Euro kemarin, diberikan kesempatan beberapa kali juga tidak bisa berkembang. Jadi yang harus gua sarankan kepada Luis Enrique, dia harus meniru pada saat Spanyol juara di 2010 ya, dimana mereka tanpa bermain dengan striker, bukan bermain dengan strikernya maksudnya tidak banyak mencetak gol, tapi yang mencetak gol itu dari second line. Iniesta, Xavi, di situ David Silva itu bisa cetak gol. Nah, ini yang harus diperagakan, yang harus ditiru oleh Luis Enrique, di mana ya udah, lu striker lu memang nggak bisa diharapin, misalkan lu juga nggak bisa berbuat banyak karena pilihannya terbatas. Ya udah, lu manfaatkan second line. Pedri kan kalau nggak salah nanti akan bisa bergabung lagi di Piala Dunia, itu yang diharapkan. Pedri, ada Xavi bisa cetak gol, Thiago juga bisa kembali lagi. Jadi itu menurut gue bisa menjadi kekuatan dari Spanyol, bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini memang mereka menguasai, nggak ada yang salah, 71%. Nah, ini contoh 79% bahkan contoh bagus. Dimana kalau lu lihat peluang lebih berbahayanya itu lebih banyak dari Republik Ceko. Memang shootnya lebih banyak daripada Spanyol, tapi peluang berbahaya kita berbicara itu lebih banyak dari Republik Ceko. Dia depan gawang ada satu yang gagal karena melebar. Nah, ini yang membuktikan bahwa secara statistik, kembali lagi gue udah bilang, kita tidak bisa nilai pertandingan itu hanya dari statistik. Ya, kita tidak bisa nilai pertandingan itu dari statistik, karena statistik itu hanya menumerasikan. Bahasa mudanya seperti itu, hanya membuat jadi angka aja, diangkain. Tapi belum tentu itu bisa menjadi parameter kita menilai suatu laga. Kita harus tonton. Ketika kita tonton, ya seperti ini, kita bisa nilai bahwa Republik Ceko walaupun tidak menguasai banyak, 29% doang, tapi mereka bisa create peluang yang berbahaya lebih banyak daripada Spanyol, terutama dari counter attack cepat, memanfaatkan defensive line yang tinggi dari Spanyol. Dan itu terus digencar oleh Republik Ceko, dan mereka mendapatkan 2 gol. Spanyol hanya mendapatkan 2 gol juga. Jadi walaupun strategi mereka secara kualitas memang kalah, tetapi mereka bisa memanfaatkan itu, mereka bisa mencari titik lemah Spanyol dan bisa mengimbangi Spanyol secara skor dari kelemahan Spanyol. Nah, ini yang menurut gue seru untuk menunggu, karena Spanyol hanya 2 poin sekarang, mereka di peringkat 3. Ini harus berhati-hati juga, karena gue nggak tahu ya antara ini main 2 kali ketemu atau misalkan sekali-sekali ketemu doang. Kalau itu sekali-sekali ketemu doang, mereka masih punya satu laga, wah itu laga hidup mati, mereka harus menang lawan Swiss. Terus kita ke pertandingan kedua di grup 2 ini sama, yaitu Portugal lawan Swiss. Portugal menang 4-0, starting lineup juga tidak banyak berubah, hanya Ronaldo di depan dimainkan sejak awal bersama dengan Bruno, Jota dan Otavio. Di tengah ada William Carvalho dengan Ruben Neves. Ada beberapa perubahan juga memang ya. Kalau kita lihat Andre Silva kan kemarin main, Coutinho main, Bernardo Silva main, tapi sekarang dicadangkan terlebih dahulu. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita lihat juga Portugal ini cukup kesulitan ya di awal-awal, mereka hampir kebobolan. Beruntung apa ya, kalau nggak salah handball atau apa gitu, dianulir oleh wasit VAR. Terus akhirnya dapat gol dari William Carvalho, memanfaatkan rebound dari free kick Ronaldo. 1-0. Habis itu menit 35, menit 39 Ronaldo dapat gol yang dua-duanya gol dari assist Jota. Terus beberapa kali memang Ronaldo ini dapat banyak sekali peluang di babak pertama, depan gawang itu beberapa kali entah suwe atau apa, masih melebar atau masih bisa ditepis oleh penjaga gawang ya. Di babak kedua pun demikian. Penampilan dari kipernya Dortmund ini ya, siapa Kobel, ini cukup luar biasa. Menahan banyak sekali syuting dari Ronaldo ya. Bahkan di babak kedua itu ada syuting dari free kick yang sangat keras masih bisa di save. Jadi kalau Ronaldo seperti Messi yang nanti gue akan bahas mencetak 5 gol atau 4 gol, itu gue nggak heran karena banyak sekali peluang dari Cristiano Ronaldo. Bayangkan dia menciptakan 7 shot dengan 5 on target. Jadi seperti yang gue bilang 5 on target. Dan on target itu berbahaya.
Belum yang off targetnya pun tipis-tipis gitu depan gawang. Kalau itu bisa cetak gol semua, bisa jadi 5 gol juga yang dilesakan, but still itu cukup. Gol dipenutup oleh Joao Cancelo setelah Bernardo Silva gocek-gocek sendiri, true pass-nya bagus dan selesai. 4-0 untuk Portugal, layak menang for sure. Ya istilahnya walaupun secara possession tipis-tipis, tapi big chance Swiss nggak dapat sama sekali. Bener-bener nggak dapat, mainnya jelek banget. Ya gue nggak tahu lah Swiss ini seperti apa nanti ke depannya. Mereka kalah juga lawan Republik Ceko kan kemarin. Jadi hampir pasti nggak bakal lolos lah, kasarnya seperti itu. Terus kita ke pertandingan persahabatan yang gue mau bahas ini, yang seru ini, antara Argentina melawan Estonia. Estonia ini peringkat 110 FIFA, dan ini klub Eropa yang sering jadi dibantai sana sini sama klub Eropa, sama Portugal, sama Italia, sama Spanyol. Jadi nggak heran. Dan yang mungkin yang bisa menurut gue menarik untuk dibahas adalah Messi cetak 5 gol beruntun. 5 gol beruntun, mereka menang 5-0, 5-5-nya dicetak oleh Messi. Dan kelihatan Messi benar-benar sangat-sangat on fire bermain di Argentina. Berbeda sekali pada saat dia bermain di PSG. Di sini benar-benar semua bola sirkulasi itu tertuju kepada Messi. Benar-benar kayak Messi ini poros. Messi ini poros dari mesin dari Argentina, dan benar-benar menunjukkan magicnya seorang Lionel Messi. Dan 5 gol unbelievable. Walaupun lawannya Estonia, banyak orang bilang ya Estonia ini langganan dibabat lah, tapi tetap membutuhkan skill, membutuhkan finishing yang bagus, kolektivitas, dan Messi membuktikan itu bahwa ya sama dengan Ronaldo, bahwa mereka belum habis. Mereka memang secara umur terkikis, jelas memang menurun performanya, tapi ketika lu menemukan harinya mereka akan menunjukkan bahwa mereka pemain terbaik di dunia. Oke, sesimpel itu. Kita kembali lagi mungkin besok atau kapan untuk pembahasan sepak bola lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Oke, salam sepak bola.